Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyana Fadila Harahap dengan nomor induk mahasiswa 171025-2016 akan menampilkan tugas bioteknologi perlindungan tanaman yang diampu oleh Ibu Dr. Haliatur Rahma SSIMP dari Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan teknik molekuler dan bioteknologi dalam mengendalikan penyakit tanaman. Produksi tanaman secara umum tergantung pada input yang diberikan, termasuk di sana penggunaan benih yang bersertifikat, pengairan, pemupukan, dan pengendalian hamanya. Namun, baru-baru ini kasus serangan dari patogen terus meningkat karena adanya beberapa kondisi lingkungan akibat perubahan iklim global yang nanti bisa merugikan petani secara signifikan, termasuk hasil yang rendah dengan kualitas yang lebih rendah juga. Manajemen penyakit tanaman terpadu menggabungkan beberapa metode pengendalian, yang mana pengendalian tersebut bersifat teknologi molekuler dan secara umum, secara luas telah diteliti untuk mengendalikan penyakit tanaman. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang penerapan teknik molekuler terkini serta beberapa teknik kultur jaringan dalam pengolahan penyakit tanaman. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik genetik. Dari teknik genetik tersebut, yang pertama ada metode transfer gen, di mana menurut Jones dan Dahl 2006 memunculkan suatu konsep di mana konsep tersebut menggunakan gen untuk gen yang telah berperan dalam studi ketahanan serta perkembangan dari penyakit. Secara genetik, parasit membutuhkan gen virulensi untuk menginfeksi tanaman dan gen resisten atau biasa disebut dengan gen R yang ada pada tanaman inang agar terhindar dari infeksi patogen. Nah, beberapa gen R atau gen resisten yang telah diidentifikasi pada tanaman telah diketahui terdapat pada tanaman Arabidopsis thaliana menurut Myers 2003. Nah, identifikasi tanaman tahan pada awalnya menyediakan sumber untuk gen ketahanan. Hal ini selalu diikuti dengan upaya pemuliaan yang ditujukan untuk introgresi ketahanan pada tanaman budidaya. Namun, pemuliaan ini menghadapi banyak kekurangan, termasuk keberhasilan yang rendah dan sifat yang tidak diinginkan ada pada tanaman tersebut, menurut Miklas dan Free 2006. Diketahui bahwa Agrobacterium dapat membawa suatu gen yang dapat mengenal enzim kitinase dan menyebabkan resistensi terhadap embun tepung yang digunakan dengan menggunakan promotor virus CAMV strain 35. Dan kemudian diketahui juga bahwa Agrobacterium ini dapat mentransfer gen pada kacang tanah dan dianggap efektif memberikan ketahanan terhadap banyak patogen jamur yang bersifat soil-borne, di mana transformasi ini melibatkan Agrobacterium tumefaciens strain LB4404 yang memiliki vektor biner PB1333EN4RCG3 yang mengandung gen kitinase dan hygromycin resisten sebagai penanda terpilih memperkenalkan mekanisme ketahanan pada tanaman, menurut Fleshowers dan Oliver 2014. Yang kedua ada teknik interferensi RNA, di mana teknik interferensi RNA ini merupakan salah satu mekanisme pada sel hidup untuk mengendalikan aktivitas gen. Interferensi RNA ini pertama kali diketahui sebagai suatu proses untuk
mementahkan hasil transkripsi sehingga translasi tidak dapat berlangsung. Dan interferensi RNA ini juga dikenal sebagai mekanisme peredaman gen pasca transkripsi. Dalam RNAi terlibat dua jenis RNA yang berukuran kecil, yaitu miRNA dan siRNA. Kedua RNA ini berukuran kecil dan dapat berikatan dengan RNA lain, sehingga dapat mengganggu proses yang melibatkan RNA lain tersebut. Nah, contohnya yaitu interferensi RNA ini dapat mencegah terbentuknya protein ataupun enzim. Kemudian, peran penting interferensi RNA ini mencakup sistem pertahanan terhadap informasi genetik asing dan mengatur proses perkembangan dan dalam sejumlah aspek ekspresi gen lainnya. Mekanisme interferensi RNA pertama kali ditemukan pada tumbuhan hias, yaitu petunia, dan kemudian dipublikasikan oleh tim peneliti di bawah pimpinan R.A. Jorgensen dan dianggap sebagai satu-satunya mekanisme peredam gen pasca transkripsi dalam proses pertumbuhan. Molekul-molekul RNA bergerak antara organisme terutama dalam interaksi patogen tumbuhan. siRNA dan miRNA akan turun mengatur RNA patogen tumbuhan dan akan memodifikasi kromatin dari tumbuhan tersebut, sehingga nantinya kromatin yang ada pada sel tumbuhan dapat melindungi dirinya untuk serangan dari patogen. RNAi telah diteliti sebagai pendekatan yang ampuh dalam mengembangkan tanaman tahan penyakit. Telah digunakan dalam memerangi jamur tanaman, misalnya Sclerotium. Kemudian penyakit ini yang disebabkan oleh Sclerotium ini diketahui dapat menurunkan hasil sampai 100%. Nah, dengan penggunaan RNAi ini telah dilaporkan lebih efisien terhadap Sclerotium ini dibandingkan metode konvensional lainnya. Yang kedua ada transkriptomika, yang mana transkriptomika ini merupakan bagian dari biologi molekuler yang mengkaji tentang produk transkripsi secara keseluruhan. Produk dari transkripsi hanyalah RNA, sehingga transkriptomika ini bisa juga disebut sebagai ilmu tentang RNA dalam suatu organisme. Dalam transkriptomika ini peran PCR dan penggunaan cDNA sangat berguna, di mana RNA ini tidak stabil dan sangat mudah terpengaruh keadaan lingkungannya di dalam sel. Perubahan RNA hasil ekspresi menjadi cDNA menggunakan PCR membuat komposisi hasil ekspresi gen dapat diamati dengan lebih baik. Selanjutnya ada transkriptomisik. Transkriptomisik ini telah berhasil digunakan dalam mengendalikan Xanthomonas oryzae yang menyerang padi menurut Cheng et al. 2016. Teknologi dari rekayasa genom telah berhasil digunakan dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap fitopatogen. Menurut Andolph et al. 2016. Munculnya teknologi ini telah memudahkan penggunaan sequencing RNA untuk transkrip ataupun mengekspresikan gen dalam pengendalian berbagai penyakit tanaman. Selain itu, manipulasi dari modelator imunitas tanaman seperti penggunaan gen resisten dapat juga meningkatkan generasi tanaman yang bebas dari penyakit. Selanjutnya ada teknik proteomik. Proteomik ini merupakan kajian secara molekuler terhadap keseluruhan protein yang dihasilkan dari ekspresi gen di dalam sel, terutama mengenai struktur dan fungsinya dalam sel tersebut. Keseluruhan protein di dalam sel diistilahkan dengan proteom, dan istilah ini
pertama kali dikenal pada tahun 1997. Istilah proteom ini gabungan dari protein dan genom yang digunakan untuk mempelajari mengenai gen dan protein. Ada alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menghitung protein yang terdapat pada gen, yaitu matrix associated laser desorption atau yang diistilahkan dengan MALDI, yang mana alat ini dapat berguna dalam menentukan pola dan spesifitas protein tertentu yang dilepaskan pada tumbuhan ketika adanya serangan dari patogen. Kemudian dengan teknik ini, protein yang diekspresikan oleh tanaman akibat adanya serangan patogen, maka protein ini dapat dipisahkan dalam suatu sampel, kemudian juga dapat diidentifikasi jenis proteinnya dan diukur berdasarkan berat molekulnya. Dengan teknik ini juga diketahui bahwa ada beberapa jenis protein yang berasal dari Escherichia coli yang dapat dipisahkan dan dipurifikasi. Kemudian juga Lee et al. 2012 juga menemukan sekitar 1.500 protein yang terdapat pada tanaman padi akibat infeksi dari bakteri penyebab Leaf Strike. Kemudian selanjutnya ada teknik metabolimik. Metabolimik ini merupakan interaksi tanaman dan patogen yang berdasarkan atas identifikasi dan kuantifikasi molekul kecil yang disebut dengan metabolit. Sejumlah teknik telah digunakan untuk menganalisis metabolimik ini. Kemudian kromatografi cair berkinerja tinggi digunakan untuk menganalisis dari senyawa metabolit tersebut. Kemudian Levenfors et al. 2008 juga meneliti suatu pengelolaan biologis jamur Microdocium nivale pada gandum dan Pseudomonas baricearum yang merupakan sebagai biokontrol dari jamur Microdocium nivale tersebut. Kemudian Anderson 2012 juga menemukan bahwa aktivitas biokontrol dari Pseudomonas baricearum yang terdapat pada Microdocium nivale berhubungan dengan metabolit sekunder Piliforide A dan SBO 253514. Untuk metode kultur jaringan yang dianggap sebagai yang bisa dikatakan sebagai teknik untuk mengendalikan penyakit tumbuhan, ada beberapa teknik. Yang pertama kultur ujung meristem dan temoterapi, kemudian pencangkokan pucuk dan kultur kalau secara in vitro, kemudian ada embriogenesis somatik, fusi protoplas, dan variasi somaklonal. Terakhir ada tumbuhan haploid dan poliploid tumbuhan. Nah, untuk kultur ujung meristem dan terapi, termoterapi meristem tersebut telah dikatakan bahwa teknik kultur di ujung meristem telah menghilangkan virus dari ujung meristem dari tanaman. Termoterapi juga diterapkan secara in vitro, kemudian terbukti efektif melawan virus kentang PVS dan PVX. Chatenet 2001 dan Fitz 2001 membuktikan kultur meristem apikal efektif dalam membasmi virus daun kuning tebu SCYLV. Terlebih lagi juga adanya kombinasi kultur
meristem dan juga adanya termoterapi pada meristem telah berhasil digunakan untuk mengendalikan beberapa penyakit. Kemudian ada pencangkokan pucuk dan kultur kalus secara in vitro. Pencangkokan pucuk ini secara in vitro juga telah berhasil menghilangkan virus di beberapa tanaman berkayu. Ini memerlukan pencangkokan meristem apikal pada bibit, kemudian juga pencangkokan pada bagian akar muda dari tanaman tersebut. Nah, selanjutnya ada embryogenesis somatik, di mana teknik ini mengacu pada struktur embrio yang dari sel somatik dikombinasikan dari sel jantan, gamet jantan, dan betina. Kemudian ada beberapa penelitian tentang embryogenesis somatik ini telah berhasil diterapkan dalam pengendalian virus Prosoris pada jeruk, yaitu virusnya CPSP, dan jeruk ini bebas dari virus. Kemudian teknik selanjutnya ada fusi protoplas dan variasi somaklonal. Teknik ini diketahui bahwa variabilitas dihasilkan dari kultur sel somatik secara in vitro, kemudian juga dilihat penyebab genetiknya, epigenetik, ataupun fisiologisnya. Variasi somaklonal telah diamati pada spesies tanaman yang penting secara ekonomi seperti gandum, baras, tebu, owat, kentang, tembakau, dan yang lainnya. Dapat diketahui bahwa tanaman tersebut tahan terhadap virus, infeksi bakteri, ataupun jamur. Teknik ini digunakan untuk pengembangan ketahanan terhadap penyakit pada gandum dengan melakukan regenerasi dari kalus seperti Feniculum dahliae pada tanaman kentang, yang fusi protoplasma ini yaitu teknik penting untuk tanaman hibrida selanjutnya yang menggabungkan faktor genetik asing dengan ketahanan patogen yang lain. Kemudian selanjutnya adalah tumbuhan haploid dan poliploid. Tumbuhan haploid telah dihasilkan dari kultur antara dan bakal biji. Produksi dari homozigot tersebut sangat singkat dan telah membuka berbagai penelitian, di mana penelitian yang pertama yaitu dilakukan oleh Lotfi et al. 2003. Dia menggunakan haploid menghasilkan melon yang resisten terhadap berbagai penyakit virus. Kemudian untuk poliploidi biasanya terjadi dari satu generasi ke generasi lainnya, dan hasil dari variasi ini mengubah jumlah kromosom di dalam sel. Metode yang berbeda menggambarkan asal mula poliploidi, tetapi mereka terutama terjadi karena penggandaan sel somatik yang terjadi secara mitosis. Nah, selanjutnya ada prospek masa depan penerapan dari teknologi molekuler dalam mengendalikan penyakit tumbuhan. Patogen yang berpotensi dapat mengembangkan resistensi terhadap mekanisme yang dilakukan pengendalian, di mana penggunaan gen resisten merupakan solusi yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tumbuhan. Gen resisten ini dapat dibawa oleh berbagai bakteri. Misalnya ada gen yang harus diperpanjang dan dipelajari secara kompleks untuk resistensi dari tanaman tersebut. Dan ada dua alat yang menjanjikan untuk dapat mengendalikan, di mana lebih khususnya untuk pengeditan genom, yang mana dia adalah sistem nukleus yang digunakan menggunakan efek tortal dari spesies Xanthomonas, dan Xanthomonas ini dapat mengikat DNA dengan cara yang spesifik
dan menentukan urutan yang sesuai. Kemudian ada metode kedua yaitu modulasi ekspresi gen dan sistem CRISPR yang merupakan teknik yang memungkinkan titik-titik dari mutasi gen tersebut dapat mendapatkan tambahan DNA yang tidak diinginkan atau DNA asing yang masuk. Berbagai teknik telah muncul memungkinkan cloning juga mampu melakukan fusi. Misalnya ada fusi user yang menggunakan cloning berdasarkan eksisi urasil. Kemudian dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa metode yang saat ini digunakan untuk pengendalian penyakit tanaman, yang mana adanya sistem transfer DNA yang dibawa secara biolistik dan yang dibawa oleh Agrobacterium, bakteri. Kemudian ada juga beberapa evolusi nanopartikel untuk transfer DNA yang kemungkinan akan bisa digabung antara bakteri pembawa DNA Agrobacterium dan sistem yang dibawa oleh secara biolistik. Kemudian genomik telah terbukti menjadi alat potensial dalam manajemen penyakit tanaman, baik dengan menargetkan virulensi patogen ataupun dengan memanipulasi genetik tanaman inang seperti induksi ketahanan. Kemudian keuntungan terpenting dari penggunaan teknik transkriptomik adalah kemampuan untuk melakukan pemahaman tentang transkripsi interaksi antara tanaman dan patogen. Kemudian ada beberapa metode molekuler yang diketahui dapat mengendalikan penyakit tanaman, yaitu polimerase chain reaction atau menggunakan teknik PCR, di mana ini menemukan sekuen yang tidak diketahui secara detailnya. Tetapi teknik ini dapat dikatakan bisa mengendalikan penyakit tanaman. Kultur jaringan dapat dikaitkan dengan keseragaman dan stabilitas tanaman yang dapat diperbanyak secara klonal dan dapat diketahui dapat menghilangkan kapasitas morfogenik. Dan untungnya, kemajuan baru akan datang melalui kombinasi teknik yang tersedia yang memungkinkan transfer gen yang dapat diakses dalam jumlah besar. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.